Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan falas, yaitu ada dari Euro USD dan juga nanti kita akan bahas mengenai GBP USD gitu. Nah, sebelum kita bahas mengenai GBP USD dan juga Euro USD ya, di sini saya mau bahas dulu sedikit mengenai DXY ya, karena kalau kita perhatikan dari si DXY ini sendiri, memang kalau dilihat dari 4 hours ini masih sideways ya, dengan kisaran resisten kurang lebih di 106.55 sampai 106.75 gitu ya. Jadi kurang lebih 20 pip untuk area resistennya. Kemudian kalau untuk bagian support ya, itu dia ada di 106.01 ya, atau kita genapin jadi 106 aja ya di sini. 106 ke 106.16, jadi kurang lebih 16 pip untuk area range dari supportnya si dolar ini sendiri gitu. Jadi kalau kita perhatikan range sideways dia ini udah dimulai dari dari tanggal 12 Oktober ya, 12 Oktober sampai tanggal terakhir penutupan di tanggal 20 Oktober kemarin gitu. Ini dia sideways, tapi secara pergerakan kalau kita lihat dari time frame besar ya, kalau kita lihat di sini untuk daily itu masih uptrend ya, secara trend itu masih uptrend. Cuma kalau kita perhatikan memang candle daily yang di sini ya, yang kita bilang dari tanggal 12 Oktober itu dia mulai sideways gitu. Dia masih ngebest ya kayak ini. Cuma kalau kita perhatikan lagi memang ada mother candle. Jadi mother candlenya itu yang ini. Nah, ini mother candlenya. Lalu kalau kita perhatikan di daily time frame juga ada morning star ya. Jadi triple pattern. Nah, ini ada morning star gitu. Morning star-nya kita lihat dari mana? Kita lihat dari ini, candle pertama, candle kedua, candle ketiga gitu. Jadi ini bisa dikatakan ini seller pressure. Kemudian doji ini menunjukkan adanya keseimbangan harga pasar ya. Kemudian ditandai dengan bullish candle di sini. Nah, ini namanya morning star, yaitu triple pattern dari si candlestick untuk si DXY ini. Nah, dia secara technically ini masih bullish untuk si DXY. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, ini kan ada candle kecil-kecil. Nah, ini namanya inside bar gitu loh. Inside bar, kenapa kita sebut ini sebagai inside bar? Karena ini dia posisinya itu berada di dalam mother candle gitu. Karena kalau kita pecah lagi ya jadi satuan, untuk candle hijau ini kita sebutannya itu adalah mother candle, atau jadi candle utama yang menggerakkan si candle kecil-kecil ini gitu. Nah, candle kecil-kecil ini akan kita sebut sebagai inside bar gitu. Sampai kapan sih kita akan sebut ini sampai inside bar? Sampai dia bisa break dari si mother candle ini. Contohnya kalau kita perhatikan di sini, misalkan ya di sini dia bisa nge-break dari harga 105.57 gitu, atau kita lihat di sini 105.6 ya di sini ya. Nah, 105.6 itu bisa di break, berarti mother candle selesai gitu. Artinya kalau posisi break itu si DXY ini atau si candlenya ini ya, untuk daily-nya kita ngomongin daily itu harus bisa close di bawah 105.6 ya. Jadi selama dia belum closing candle itu masih belum breakout gitu. Nah, selama dia belum break ke bawah, artinya pergerakan dia masih cenderung untuk bullish gitu. Jadi potensi dia untuk break dari 106.55 106.75 ini itu sekitar chance-nya itu 70%. Sedangkan kalau dia untuk break bawah itu masih 30%-an gitu. Karena dia masih berada di dalam posisi mother candle. Nah, kemudian untuk melanjutkan pergerakan si DXY ini, kita perlu pantau itu di bagian 107.3 ya sampai 107.19. Ini yang perlu kita pantau, yaitu adalah sebagai height-nya dia sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau ambil jauhnya itu sampai sini nih teman-teman, sampai 107.34 ya. Jadi kurang lebih 33 pips ya untuk SL-nya. SL untuk range resistennya dia gitu. Jadi memang cukup besar, 30 pips untuk resisten daily-nya untuk si DXY-nya sendiri gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan selama DXY-nya belum bisa break ya. Karena kalau kita lihat lagi dari sini ya, DXY ini ada resisten. Next resisten dari si DXY itu di level harga kurang lebih 107.81 gitu.
107.81 sampai 107.96. Ini adalah next resistance untuk si DXY. Misalkan dia bisa break dari 107.3 sampai 107.19 gitu. Jadi secara tren baik itu daily ya itu masih bullish ya, cuma saat ini dia masih sideways. Kemudian kalau untuk 4 hours juga dia masih sideways ya. Jadi belum ada pergerakan cukup signifikan, tapi kalau untuk daily untuk weekly itu masih bullish juga untuk si DXY nya sendiri gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita ngomongin DXY, kita juga harus lihat dulu nih news minggu depan yang berkaitan dengan USD ya sama Euro dan GBP gitu. Jadi pertama itu sebaiknya kita udah bahas juga di video gold ya. Itu ada S&P Global Service yaitu di hari Selasa ya jam 20.45, ini belum ada forecastnya. Kemudian ada lagi di hari Rabu itu ada dari USD juga, ada bullion permits ya untuk hari Rabu. Ini ada bullion permits. Kemudian ada new home sales ya. Ini kalau kita bahas tadi tuh kurang bagus untuk DXY yang bagian bullion permits ya gitu. Karena dari 1.541 ya turun ke 1.473 gitu. Kemudian kalau untuk new home sales ini justru meningkat ya, ini positif dari 675 ke 679 gitu. Tapi ini bukan jadi rilis berita utama minggu ini gitu ya. Jadi new home sales sama bullion permits ini bukan berita utama yang kita tunggu. Untuk yang minggu ini yang benar-benar kita tunggu itu ada dari DXY juga ya. Cuma di sini tadi saya bilang ada dari GDP ya. GDP itu di hari Kamis ya. Jadi Kamisnya ada GDP. Nah kalau kita perhatikan untuk GDP kuartal 3 untuk si DXY ini sangat positif dari 2.1 naik ke 4.1% gitu. Jadi ini memang bisa memberikan imbal hasil yang cukup bagus nih untuk DXY. Artinya DXY masih bisa potensi untuk lanjut naik gitu, atau bisa ada potensi break dari area sideways-nya si DXY saat ini gitu. Terus ada durable goods order ya, kemudian ada ini saya jobless claim. Jadi hari Kamis ini cukup banyak ya untuk newsnya, tapi ini belum ada forecast ya, jadi nanti akan kita update lagi kalau udah ada forecastnya. Kemudian kalau dari Euro ini ada ECB ya, Euro Central Bank press conference itu jam 19.45. Lalu ada pending home sales di jam 9 malam gitu. Jadi hari Kamis ini memang kita harus berhati-hati ya. Sebenarnya dari hari Rabu ya pasti kita juga udah harus hati-hati gitu, terutama di hari Kamisnya. Nah untuk hari Jumat ini kalau kita perhatikan itu ada dari Core PCI Index ya. Kemudian habis udah nggak ada lagi gitu. Jadi yang terakhir itu dari 19.30 ya, Core PCI Indexnya dia. Ini kalau kita perhatikan juga cukup bagus dari 0.1 naik ke 0.3 untuk DXY. Jadi overall kalau kita perhatikan rangkuman news untuk DXY ini masih positif untuk si dolar ini sendiri gitu. Dolar ini masih ada potensi dia untuk lanjut naik ya sampai ke 107.3 sampai 107.19, atau bisa lari ke bikin height baru lagi itu kurang lebih ke 107.8 sampai 107.98 di sini gitu ya. Tapi let's see lah nanti beritanya bagaimana ya, nanti kita akan update lebih lanjut lagi. Oke, kita lanjut untuk bahas Euro. Nah untuk Euro sendiri dia masih dalam posisi masa transisi tren ya teman-teman ya. Ini masih masa transisi tren, artinya dia belum ada penerusan tren ya. Jadi bisa dikatakan masa transisi ini dia masih dalam range sideways, karena kalau kita perhatikan DXY juga masih sideways gitu, belum ada pergerakan juga dari si DXY ini sendiri. Untuk saat ini Euro resistennya ada di level harga 589 sampai 16 ya. Ini masih sama. Kemudian untuk area support itu di 520 sampai 542. Lalu the low support dia itu ada di 463 sampai 490 gitu. Nah karena memang posisi news untuk minggu depan nanti ya, atau untuk minggu ini ya, untuk minggu ini itu masih pro ke DXY, atau power itu masih ke DXY ya. DXY masih potensi naik, artinya si Euro ini
masih potensi untuk turun, bahkan bisa break dari 463 490 ini untuk euro gitu ya. Dia paling ngebreak dari sini kalau memang belum benar-benar close daily ya, itu bisa ditarik ke atas lagi. Jadi kalau dia butuh untuk beneran valid breakout di 463 490 ini, itu harus close daily candle terlebih dahulu gitu. Nanti baru next targetnya itu ke 360 sampai 384 gitu. Ini next target yang bisa kita jadiin sebagai buy zone kita. Nah sebenarnya ini buy zone juga ya, kayak 520 540 atau 463 490 itu buy zone juga gitu. Cuma masih butuh konfirmasi, terutama di 463 490 ya, ini masih ada potensi untuk jadi scalp buy ya. Kalau yang 520 542 kayaknya agak riskan gitu untuk area sini, karena udah retest sama dia beberapa kali gitu. Nah nanti targetnya di mana? 56 589 616 kemudian sampai 657 dan 675 gitu. Ini targetnya dia. Kalau untuk selling point jujur kayak kemarin ya, minggu kemarin masih sama. Artinya sebelum dia bisa break dari 463 ya 490, saya pribadi masih akan coba cari buy point gitu. Jadi selling point begitu harga bisa break dari 463 ini gitu, dengan target nanti kita ambil poinnya itu atau target dari entry harga ini itu di 360 384 gitu ya. Itu kalau dari saya pribadi gitu. Tapi kalau mau short sell ya kita bisa ambil dari sini ya 598 616 ya, targetnya di 520 542 sampai 463 kembali gitu. Atau kita bisa ambil 657 675, tapi itu masih butuh konfirmasi untuk si harganya sendiri. Karena kalau kita lihat di daily pun dia masih sideways, tapi udah ada charge perubahan hara ya, jadi dari downtrend ke uptrend. Nah kalau untuk daily weekly-nya juga masih sideways, baru reject satu candle. Jadi yang charge-nya ini sebenarnya ada di time frame kecil seperti time frame 4 jam ya kan. 4 jam ini sudah ada charge ya gitu. Nah, jadi kita lihat charge atau perubahan change of character itu dari 4 jam ke bawah gitu. Oke, itu untuk Euro USD. Kemudian ini untuk GBP USD. Jadi kalau untuk GBP USD kita lihat dulu trennya untuk weekly masih sama kayak Euro USD ya. Dan memang untuk GBP USD sendiri belum ada banyak perubahan tren. Jadi untuk weekly itu masih bearish. Kemudian support dari weekly itu ada di sekitar 244 ya untuk support weekly-nya, sampai kurang lebih 2014 untuk supportnya. Jadi kalau kita perhatikan memang masih cenderung untuk disentuh lagi support yang bawah sini, karena kalau kita lihat dari bearish weekly candle sendiri ya, ini dia sudah break dari area sideways dia. Kemudian untuk range harga kurang lebih kalau kita perhatikan di sini itu di 22 ya, 22.000 pas ya. Ini sudah jadi area resisten untuk si GBP USD itu sendiri gitu. Nah ini candle weekly yang kemarin yang tanggal 16 Oktober ya sampai tanggal 20 Oktober punya itu dia belum bisa nih naik ke atas ini ya. Kemudian ditambah lagi ini masih ada bearish engulfing ya untuk weekly time frame gitu. Jadi potensi dia untuk turun itu masih ada untuk nyentuh kembali ke range harga yang tadi yang bawah sini kurang lebih 2044 sampai 2014 gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk daily, nah ini untuk posisi daily. Jadi kalau posisi daily kita perhatikan yang pertama kali kita lihat di sini pasti ada yang namanya bearish engulfing ya di sini, bearish engulfing. Nah ini ada Marubozu gitu. Marubozunya ini itu sama dengan mother candle ya. Ini mother candle artinya untuk candle yang mulai dari tanggal 13 Oktober ya sampai 20 Oktober kemarin, ini adalah masuk ke dalam kategori inside bar gitu. Inside bar ini akan berhenti ya atau akan keluar dari zonanya begitu dia bisa break dari 2330, karena ini adalah range tertinggi dari mother candle-nya dia ya, dan membentuk tren baru dari downtrend ke uptrend gitu. Tapi kalau kita perhatikan ya untuk di daily-nya ini ya,
itu masih selling pressure gitu. Kenapa kita bilang masih tekanan penjualan? Karena kalau kita lihat lagi ke 4 jamnya untuk si GBP USD itu dia ada channeling harga turun teman-teman. Ya ini kalau kita perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, terus ini 6 terakhir dan gitu. Jadi kalau untuk GBP USD selama dia masih berada di dalam channeling downtrend ini, harganya itu masih akan susah untuk menunjukkan kenaikan ke atas gitu. Nah paling mentok itu kalau misalkan dia masih mengikutin ya ini channeling harga turun ya, itu di 2176, 2198 ya, naik kemudian turun lagi ke bawah, dan potensi penurunan kali ini dia bisa lebih low atau lebih rendah dari si low yang kemarin di 2140 gitu, atau dia bisa kurang lebih ke harga 2085 ya, 2085 sampai 2083an di sini untuk nyentuh area base bawah sini. Karena kalau kita mau lihat lagi, kita tarik trend line-nya atau channeling harganya ini, kalau kita tarik ke bawah lagi, itu akan ketemu kurang lebih di level 2089 atau 2090-an begitu. Ini untuk GBP USD. Nah ini kalau untuk long term trade-nya ya, kalau saya pribadi ini sebelum dia bisa break dari 2014 ya sama 2083 ya seperti yang kita bahas pada minggu kemarin, itu masih fokus untuk long term buy gitu. Tapi kalau untuk short boleh lah kita ambil di 2176, 2198, targetnya di mana di 21 ya 00 atau 2122 sampai 2137 gitu. Itu targetnya. Atau paling rendahnya itu tadi di 2090 gitu. Ya 2090 ini udah mendekatin area base-nya juga. Base yang ada di mana? Base yang ada di sini. Nah, base yang ini. Base yang ini tuh sekitaran di harga 2090 sampai 2062 gitu base-nya. Jadi kalau kita mengikuti base yang ada di pergerakan harga sebelumnya itu di sini. Nah, kemudian kalau untuk amannya mau ngebuy ya, ini untuk amannya ya, itu harganya itu harus bisa keluar dari channeling harga ya. Artinya dia harus bisa break dari 2198 atau lebih amannya itu di 2225 ya. Dia break current high, targetnya di mana? Targetnya itu ada di 2270 ya, ini ada shortsnya dia 2270 sampai di 2310 sampai 2330 gitu. Jadi kurang lebih 20 pip di sini. Ini target high-nya dia gitu. Begitu dia bisa break di 225. Nah ini karena dia masih sideways juga, belum ada pergerakan yang cukup signifikan ya, jadi pembahasannya masih nggak jauh berbeda dengan video-video sebelumnya gitu. Oke, nanti kalau misalkan kita lihat lagi kan hari kan minggu depan US ini kan ada GDP ya, GDP kuartal 3 nya dia, Q3 nya. Nah ini GDP Q3 ini bagus nih, jadi potensi si pound sterling ini ya akan menunjukkan penurunan ke bawah gitu, dan potensi dia ngebreak dari 2137 ya. Tapi kan let's see itu kan hari Kamis ya. Nah siapa tahu nanti dia udah naik ke 2176, 2198 ya, begitu ada news dia baru lanjut turun ke 2080 atau 20 berapa 2060-an lah gitu ya, 2060-an di sini, atau dia kalau mau lebih tepatnya itu di level 2061 gitu ya. Jadi situ, jadi nanti di area ini ya, area ini di range 2095 2061 itu kita baru looking untuk buy short ya, karena posisinya itu kita harus tunggu closing candle juga baru tahu nantinya untuk hold position buy-nya itu lebih aman gitu. Kalau misalkan dia belum closing candle ya, dia masih gerak candlenya, itu masih belum bisa nentuin apakah dia akan breakout atau dia akan pullback dari zona 2014-2083 ini gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari saya mengenai GBP USD ini sendiri ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kalian boleh komen di kolom komentar, nanti akan saya balas di sana. Dan untuk GBP USD dan juga Euro USD akan saya update lagi itu nanti di hari Rabu tanggal 25 Oktober ya gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.